Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya. Kemudian bertolaklah kalian dari arah mana telah bertolak para manusia itu, dan mohon ampunlah kalian pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jika kalian telah melaksanakan ibadah haji kalian, maka ingatlah kalian pada Allah seperti ingatnya kalian pada bapak-bapak kalian, atau lebih kuat mengingatnya. Maka dari para manusia itu ada orang yang dia berkata, wahai Tuhan kami, berikan pada kami di dunia dan tidak ada baginya di akhirat dari bagian. Dan di antara mereka ada orang yang dia berkata, Tuhan kami, berikan pada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan. Jagalah kami dari siksa api neraka. Mereka itu bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Berikutnya kita baca sama-sama. Tadi ada yang bilang kecil kan? Sudah. Ada yang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma 'alayhi. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. Suaranya sudah besar ya? Ya, sudah. Oh ya sudah. Wah, dan uzkuru, ingatlah kalian Allah pada Allah pada ayamin hari-hari ma'dudat yang terhitung. Man barang siapa ta'ajjala dia bersegera. Kalau takjil menyegerakan, ta'ajjala bersegera pada yaumaini 2 hari, maka la isma tidak ada dosa alaihi atasnya. Wa man barang siapa ta'akhkhara berapa? Ya, lawannya bersegera itu apa? Bersegera lawannya berlambat-lambat ya. Berlambat-lambat. Dia berlambat-lambat, la isma tidak ada dosa alaihi atasnya. Liman bagi siapa yang ittaqo dia bertakwa, wattaqullah
takwalah kalian pada Allah. Wa i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annakum, sesungguhnya kalian, ilaihi, kepadanya, tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Kalian akan Dikumpulkan atau dihimpun, gitu ya. Kalau mahsyar, tempat berkumpul. kumpul. Lagi, wah, Dan uzkurullah, ingatlah kalian pada kalian Allah, pada Allah pada ayamin, pada hari-hari, ma'dudat, yang yang terhitung. terhitung. Man, barang siapa, ta'ajjala, dia bersegera di Bersegera pada yaumaini, 2 hari, pada dua la hari isma, tidak ada dosa, tidak alaihi, ada dosa atasnya. man, Dan barang siapa, ta'akhkhara, dia berlambat-lambat, berlambat-lambat, la isma, tidak ada tidak dosa, ada alaihi, dosa atasnya. liman, bagi siapa yang Bagi siapa yang dia dia bertakwa. bertakwa, Ittaqullah, wala bertakwalah kalian kalian pada Allah. pada Allah. I'lamu, tahuilah oleh Dan kalian, ketahuilah oleh annakum, kalian sungguhnya sesungguhnya kalian, ilaihi, kepadanya, tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. dikumpulkan. Sama-sama, dan ingatlah kalian. Ingatlah Dan kalian pada Allah kepada Allah pada hari-hari yang terhitung. Maka barang siapa dia bersegera pada 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Barang siapa yang dia berlambat-lambat, maka tidak ada dosa atasnya. Bagi siapa yang dia bertakwa, bertakwalah kalian pada Allah. Ketahuilah oleh kalian, sungguhnya kalian kepadanya kalian akan dikumpulkan. Dari belakang, tuhsyarun, Kalian akan dikumpulkan. Ilaihi, kepadanya. annakum, sungguhnya, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, wattaqullah, Dan bertakwalah bertakwalah kalian kalian pada Allah. Tako, dia bertakwa. Liman, bagi siapa yang alaihi, atasnya, fala isma, maka tidak ada dosa. Ta'akhkhara, berlambat-lambat. Man, barang siapa, wah, alaihi, fala isma, maka tidak ada dosa. Yaumaini, 2 hari. Fi, pada, ta'ajjala, dia bersegera. Aman, maka barang siapa, ma'dudat, terhitung, ayam, beberapa hari atau hari-hari. Fi, pada, uzkurullah, ingatlah kalian pada Allah. Wah, sama-sama, dan ingatlah kalian pada Allah pada hari-hari terhitung. Barang siapa yang dia bersegera pada 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Barang siapa yang dia berlambat-lambat, tidak ada dosa atasnya. Bagi siapa dia bertakwa, kalian pada Allah. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kalian kepadanya akan dikumpulkan. Wah, dari maksudnya di antara anasi para manusia itu man, ada orang yang yu'jibuka, menakjubkan engkau qauluhu, ucapannya atau perkataannya, ucapannya fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia. Wah, yusyhidullah,
dia mempersaksikan pada Allah. Kalau yasyhadu bersaksi, kalau yushidu mempersaksikan. Dia mempersaksikan pada Allah atas apa yang di kolbihi, di dalam hatinya. Wah, huwa alatu, orang yang paling keras al-khisom, permusuhannya. Permusuhannya sama dengan husumah, ya. Husumah sudah masuk Indonesia, dendam husumah gitu. Wah, dan min an-nasi, itu man, ada orang yang yu'jibuka, menakjubkan engkau, qauluhu, perkataannya, ucapannya, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wah, yushhidullah, dia mempersaksikan pada Allah. Allah, ma, fi qalbihi, dalam hatinya. Wah, huwa alatu, orang yang paling keras al-khisom, permusuhannya. Monggo sama-sama. Min dari maksudnya di antara, sama-sama, dan di antara. Di antara para manusia itu ada orang menakjubkan engkau, perkataannya di dalam kehidupan dunia. Dia mempersaksikan pada Allah apa yang di dalam hatinya. Dia orang yang paling keras permusuhannya. Dari belakang al-khisom, keras permusuhannya. alat-du, Orang yang paling keras. Yang paling keras. Gua, Dia wah, dan kulbihi, hatinya hatinya, fi, di dalam dalam, ma, apa yang ala, atas yushhidullah, dia mempersaksikan pada Allah. Wah, Dan fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Qauluhu, perkataannya yu'jibuka, menakjubkan engkau. Man, ada orang yang nas, para manusia itu dari atau di antara. Wah, dan sama-sama, dan di antara. Di antara para manusia itu ada orang yang menakjubkan engkau, perkataannya dalam kehidupan dunia. Dia mempersaksikan pada Allah atas apa yang di dalam hatinya. Dia orang yang paling keras permusuhannya. Dibaca dari awal, dan ingatlah kalian. Ingatlah kalian pada Allah hari-hari terhitung. Barang siapa dia bersegera pada 2 hari, maka tidak ada dosanya. Barang siapa dia berlambat-lambat, maka tidak ada dosa atasnya. Bagi siapa yang bertakwa, bertakwalah kalian pada Allah, dan oleh kalian sesungguhnya kalian kepadanya kalian akan dikumpulkan. dan di antara para manusia ada orang yang menakjubkan engkau, perkataannya di dalam kehidupan dunia, dan dia mempersaksikan kepada Allah atas apa yang di dalam hatinya, dan dia orang yang paling keras permusuhannya. Wah, Dan jika tawalla dia berpaling, dan jika dia berpaling saat
dia berjalan berjalan fil ardi di bumi liyufsida agar dia Agar dia membuat kerusakan Lihat padanya kepadanya. yuhlika agar dia membinasakan al-harsa ternak tanaman tanaman wanasla dan hewan ternak hewan Wallah. ternak dan Allah Dan la Allah yuhibbu tidaklah tidak dia menyukai al-fasad kerusakan. Kalau orangnya mufsid, kalau fasad kerusakan. Wah, dan tidak Jika tawalla berpaling dia berpaling. berpaling Sa'a dia berjalan berjalan fil ardi di bumi ini bumi liyufsida agar dia membuat kerusakan pihak di padanya. dalamnya Wah, padanya yuhlika dia membinasakan al-harsa tanaman wanasla dan hewan ternak. Wallah dan la Allah yuhibbu tidaklah Tidaklah dia dia menyukai al-fasad kerusakan itu. Sama-sama dan jika dia berpaling. Jika Dan dia jika berpaling, dia berjalan dia di berjalan bumi di ini bumi agar dia membuat kerusakannya dan agar dia membinasakan tanaman dan hewan ternak dan Allah tidaklah dia menyukai kerusakan itu. kerusakan itu. Dari belakang al-fasad kerusakan itu yuhibbu mencinta dia menyukai menyukai lah tidak wallah dan Allah an-nasla hewan ternak ternak al-harsa tanaman tanaman yuhlika agar Dia dia membinasakan Binasakan lah pihak padanya liyufsida agar dia membuat kerusakan fil ardi di di bumi. bumi Sa'a dia dia berjalan. berjalan Tawalla dia berpaling. berpaling Wa idza dan jika sama dan jika dan dia berpaling dia berjalan di bumi ini agar dia membuat kerusakan padanya dia membinasakan tanaman hewan ternak Allah tidaklah dia menyukai kerusakan itu. Wah, tidak jika dikatakan lahu baginya ittaqillah bertakwalah kepada Allah akhadathu menguasainya al-izzah harga dirinya kesombongan atau harga diri atau kemuliaan diri atau gengsi gitu ya. Gimana? Akhadathu maka menguasainya al-izzatu harga diri itu bil ismi dengan dosa. Hasbuhu cukuplah baginya jahanam neraka jahanam. Wah, sungguh bisa alangkah buruk atau seburuk-buruk dan sungguh seburuk-buruk al-mihad tempat kembali. Ya, wah. Dan jika dikatakan lahu padanya ittaqillah bertakwalah kepada Allah akhadathu menguasainya al-izzatu harga diri itu bil ismi dengan dosa. Hasbuhu cukuplah baginya jahanam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali al-mihad tempat kembali. Sama-sama dan jika dikatakan
Dan jika dikatakan padanya, takwalah kalian pada bertakwalah Allah, kepada Allah, menguasainya menguasainya harga diri dengan dosa, maka dosa. cukuplah baginya neraka neraka jahanam dan sungguh seburuk-buruk tempat kembali. Dari belakang, al-mihad tempat kembali wala bi'sa dan buruk-buruk fahasbuhu jahanam, Maka cukuplah cukup baginya neraka neraka jahanam dengan dengan kata al-izzah, harga diri harga diri atau gengsi atau kesombongan, akhodatsu menguasainya, kafillah takwalah bertakwalah pada kepada Allah, Allah lahu baginya, bila dikatakan jika wa sama-sama jika dikatakan baginya bertakwalah kepada Allah, menguasainya harga diri dengan dosa, maka cukuplah baginya neraka jahanam, sungguh seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan? Monggo yang belum jelas ditanyakan. Iya, Ustadz. Ya, Dan monggo. saya mau tanya, Ya. Ustadz, yang harsa itu tanaman, nggih, Ustadz, nggih? Ya. Ustadz, waktu lalu kita pernah ambata. Oh ya. Itu juga tanaman, nggih, Ustadz, nggih? Ya, nabati, ya. Oh, ya. Tumbuhan. Iya betul. Oh iya betul. Jadi al-harsa ini sebenarnya kalau secara harfiah ladang, ya. Dulu bisa hukum harsul lakum. Istri kalian ladang. Ladang. Harusnya itu meladang, gitu ya. Ladang tapi yang di kanan ini merusak. Yang dirusak itu sebenarnya bukan ladangnya tapi tanaman yang ada di ladang. Paham ya? Jadi andaikan ditanami ya diartikan ladang karena ini maksudnya tanamannya. Akhirnya diartikan tanaman. Secara harfiah artinya ladang, maksudnya tanaman yang ada di ladang. Karena dirusak, dibinasakan. Itu ya? Ya kalau nasla, Ustaz. Waktu lalu juga Pak an-nahlun nasla itu sebetulnya ternak. Ya, nasla itu keturunan, beranak pinak itu ya. Akhirnya jadikan ternak. Binatang yang di anak pinakkan itu jadikan ternak. Nasl itu sebetulnya artinya keturunan. Binatang yang diturunkan, yang dibuat punya keturunan. Jadikan ternak, diternak. Jadi al-harsa makna harfiahnya ladang, diartikan tanaman. An-nasla keturunan, karena ini konteksnya, karena binatang yang diturunkan diartikan ternak. Oh, mata. Jadi ada makna harfiah, ada makna maknawiyah ya. Makna apa? Leksikal, makna gramatikal. Ada lagi pertanyaan? Ngapunten Ustaz. Itu maknanya itu seperti sekumpulan begitu Ustaz? Atau yang mana? Yang harsun dengan nasla ini. Sekumpulan maksudnya gimana? Maksudnya tanaman-tanaman dan hewan-hewan ternak begitu Ustaz? Banyak yang dirusak nih. Yang dirusak itu banyak gitu Ustaz. Oh, bentuknya jamak apa tunggal gitu ya? Ya, jamak. Kebetulan ini bentuknya tunggal, al-harsa. Harsa. Nasl ternak. Berarti apa namanya semua tanaman, malah kalau dalam bentuk jamak itu namanya isim jenis. Ya, jadi semua tanaman dirusak, semua ternak dirusak. Tunggal malah artinya lebih banyak, itu ya. Bukan tanaman tertentu, bukan ternak tertentu, bahkan semua tanaman. Kelompok itu, kelompok. Tapi bentuknya tunggal, bukan jamak. Maknanya jadi jamak. Itu ya, ada Allah inna anzalnal kitaba ya.
Allah menurunkan Alkitab. Padahal kitab itu banyak gitu ya. Tapi kalau pakai bentuk tunggal berarti maksudnya itu semua kitab. Semua kitab. Nanti ada isim jenis, ada isim zat. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Gampang-gampang kita baca sama-sama dari awal. Dan ingatlah kalian. Ingatlah kalian pada Allah pada hari-hari terhitung. Maka barang siapa dia bersegera pada 2 hari, tidak ada dosa atasnya. Barang dia berlambat-lambat, maka ada dosa atasnya bagi siapa yang bertakwa. Bertakwalah kalian pada Allah dan ketahui oleh kalian kepadanya kalian akan dikumpulkan di antara para manusia itu. Orang yang menakjubkan engkau perkataannya di dalam kehidupan dunia. Dia mempersaksikan pada Allah apa yang di dalam hatinya. Dia orang yang paling keras permusuhannya. Jika dia berpaling, dia berjalan di bumi ini agar dia membuat kerusakan padanya, agar dia membinasakan tanaman dan ternak. Dan Allah tidaklah dia menyukai kerusakan itu. Dan jika dikatakan padanya, bertakwalah kepada Allah dan menguasainya harga diri itu dengan dosa. Maka cukuplah baginya neraka jahanam dan sungguh seburuk tempat kembali. Kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama, ayam. Artinya apa? Hari-hari. Kalau satu hari, yaum. Yaum kalau jamak, ayam. Ada lagi yaumain. 2 hari. Kalau satu, yaum. Yaum sehari, yaumain 2 hari. Jamaknya apa? Ayam. Anas artinya apa? Para. Kalau satu, insan atau ins. Kemudian apa lagi? Sudah, itu saja yang jamak. Kemudian kita acak kosakata baru. Yu'jibuka. Menakjubkan alat du. Orang yang paling keras. Tuhsyarun. Kalian dikumpulkan. Yuhlika. Dia membinasakan, agar dia membinasakan. Betul. Al-mihad. Al-khisam. Penentang. Permusuhan. Ta'akhoro. Dia melambat-lambat. Berlambat-lambat. Al-izzah. Harga diri atau gengsi. Ta'ajjala. Dia mempercepat. Bersegera. Kalau ta'jil menyegerakan. Ta'ajjala bersegera. Al-harsa. Mahasbuhu. Yu'jibuka. Menakjubkan engkau. Aladu. Paling keras. Syarun. Kalian kumpulkan. Yuhlika. Dia membinasakan. Al-mihad. Kembali. Al-khisam. Musuhan. Ta'akhoro. Dia berlambat. Ta'ajjala. Dia bersegera. Al-harsa. Tanaman. Fahasbuhu. Cukuplah baginya. Catatan penting. Oh, ini perajahan baru ya? Ya.
Kemarin pelaku awalan. Itu kata kerja bentuk sedang. Sedang akan. Sekarang pelaku berupa akhiran. Berupa akhiran. Jadi kalau kata kerja bentuk lampau, pelakunya di belakang. Kalau bentuk sedang akan di awal. Kemarin ya. Nah, sekarang kata kerja bentuk lampau, pelakunya di belakang. Dakhola, dia telah masuk. Kalau bentuk lampau asli, berarti pelakunya siapa? Dia. Dia telah masuk, dia laki-laki. Kalau dia perempuan, dakholat, ditambah tak mati, berarti pelakunya perempuan. Dia laki-laki, dakhola. Dia perempuan, dakholat. Kalau dia berdua, dakhola, tinggal diseret, tinggal dipanjangkan, sudah menjadi dia berdua. Dia berdua masuk, dakhola. Dakhola, berdua perempuan, dakholata. Dakholata. Dakhola kalau dua jadi dakhola. Dakholat kalau dua jadi dakholata. Mereka masuk, dakholu. Nanti kalau ada alif berarti mereka. Dakholu. Wau alif mereka. Kalau mereka perempuan, dakholna. Nah pendek ini berarti mereka perempuan. Dakholna. Saya masuk. Dakhol tu. Akhiran tu saya. Dakhol tu. Ini laki-laki perempuan sama. Saya masuk. Dakhol tu. Kami masuk. Dakholna. Tu saya. Na kami. Kamu masuk. Dakhol ta. Ta. Kamu laki-laki. Kamu perempuan. Dakhol ti. Berarti ta kamu laki-laki, ti kamu perempuan. Berarti ta pasangannya anti. Ya, ta dari anta, ti jadi anti. Kamu masuk, dakhol ta. Kamu perempuan, dakhol ti. Kalian masuk, kalian. Dakhol tum. Tum kalian. Kalian perempuan. Tunna. Ya, berarti kalau kalian laki-laki tum, kalian perempuan tunna. Gitu ya. Dari kata ganti antum, kalau perempuan antunna. Tum pasangannya tunna. Kalau ta pasangannya ti. Kamu berdua. Dakhol tuma. Laki-laki perempuan sama. Dakhol tuma. Laki-laki perempuan sama. Kamu berdua. Lagi, dia masuk. Dakhola. Dakhola. Dia perempuan. Dakholat tinggal ditambah tak di belakang jadi dia perempuan. Dia berdua. Dakhola tinggal diseret sudah jadi dua. Berdua perempuan. Dakholata. Dakhola kalau dua, dakhola. Dakholat kalau dua, dakholata. Mereka masuk. Dakholu. Alif. Mereka perempuan. Dakholna. Nah pendek berarti mereka perempuan. Saya masuk. Tu saya. Tu. Dakhol tu saya. Tu. Jadi Allahumma lakasum tu saya berpuasa. Bika aman tu saya beriman. Jadi ya, itu Allahumma lakasum tu. Baik itu aku. Tu. Kalau kami dakhol nah kami nah panjang kami. Dakhol nah. Kamu masuk. Ta anta. Kamu perempuan. Ta pasangannya ti. Kalau kalian tum kalian perempuan. Tunna. Tum pasangannya tunna. Kamu berdua. Dakhol tuma. Tuma antuma. Kamu berdua. Laki-laki perempuan sama. Gitu ya. Sekali lagi. Dia masuk. Dakhola. Dia perempuan. Dakholat. Dia berdua. Lah, berdua perempuan. Olata. Mereka masuk.
Dakholu. Mereka perempuan. Holna. Saya masuk. Dakhaltu. Kami. Dakhalna. Kamu. Dakhalta. Kamu perempuan. Dakhalti. Kalian. Dakhaltum. Kalian perempuan. Dakhaltunna. Kamu berdua. Dakhaltuma. Dakhaltuma. Itu. Latihan ya, tidak pakai tulisan. Dia masuk. Dakhala. Dia perempuan. Dakhalat. Dia berdua. Wala. Berdua perempuan. Maka mereka masuk. Mereka perempuan. Holna. Saya. Kami. Kamu. Dakhalta. Kamu perempuan. Dakhalti. Kalian. Dakhaltum. Kalian perempuan. Dakhaltunna. Kamu berdua. Dakhaltuma. Latihan ya, latihan. Ta'ajjala. Apa artinya? Dia bersegera. Ini dia laki-laki. Kalau dia perempuan? Ta'ajjalat. 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 Dia berdua. Bersegera. Ta'ajjala. Berdua perempuan. Ta'ajjalata. 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 Gitu ya. Mereka bersegera. Ta'ajjalu. Ta'ajjalu. Mereka perempuan. Ta'ajjalna. Saya bersegera. Ta'ajjaltu. Ta'ajjalna. Kamu. Ta'ajjata. Kamu perempuan. Ta'ajjalti. Kalian. Ta'ajjaltum. Kalian perempuan. Ta'ajjaltunna. Kamu berdua. Ta'ajjaltuma. Ta'ajjaltuma. Tuma. Kamu berdua. Kalau dia berdua ta'ajjala. Gitu. Ini lagi. Ta'akhoro. Apa artinya? Dia berlambat-lambat. Kalau dia perempuan. Ta'akhorot. Dia berdua. Orot. Dua perempuan. Korota. Mereka berlambat-lambat. Koru. Mereka perempuan. Ta'akhorna. Saya berlambat-lambat. Ta'akhortu. Kami. Ta'akhorna. Nah, kamu. Ta'akhorta. Kamu perempuan. Ta'akhorti. Kalian. Ta'akhortum. Kalian perempuan. Ta'akhortunna. Tunna. Kamu berdua. Ta'akhortuma. Ini lagi. Ini belakangnya ada alif. Nanti alifnya di belakang menjadi ya. Gitu ya. Ittaqo. Dia bertakwa. Ittaqo. Dia perempuan. Ittaqot. Ittaqot. Alifnya hilang ya. Ittaqot. Dia berdua. Bertakwa. Nah, ini sudah ittaqo. Ittaqo ya. Alifnya jadi ya. Ittaqo ya. Berdua perempuan. Tidak ada yaknya. Ittaqota. Mereka bertakwa. Ittaqau. Mereka perempuan. Taqoina. Ittaqoina. Jadi ya, saya bertakwa. Taqoitu. Kami. Nah, kamu. Taqoita. Kamu perempuan. Kalian. Kalian perempuan. Tunna. Kamu berdua. Ittaqoituma. Lagi, ini ada tawalla sama dengan itako, nanti berubah jadi ya. Tawalla, dia berpaling. Dia perempuan. Tawallat. Dia berdua. Tawallaya. Berdua perempuan. Tawallata. Mereka berpaling.
Tawallau. Jadi mestinya kalau mereka itu u di doma, tapi kalau ada alif jadi lau. Ya, tawallau. Mereka perempuan. Pakai ya, jadi ya. Tawallaina. Saya berpaling. Laitu. Kami. Tawallaina. Kamu. Tawallaita. Kamu perempuan. Tawallaitun. Tawallaiti. Kalian. Tawallaitum. Kalian perempuan. Tawallaitun. Tunna. Kamu berdua. Tawallaituma. Tawallaituma. Lagi sa'a sama dengan tawala. Nanti berubah menjadi ya. Sa'a dia berusaha atau berjalan. Kalau dia perempuan. Saat dia berdua. Saya berdua perempuan. Saat mereka berjalan. Sa'au. Mereka perempuan. Sa'aina. Saya. Tu. Kami. Nah, kamu. Kamu perempuan. Kalian perempuan. Kalian. Sa'aitum. Kalian perempuan. Kamu berdua. Sa'aituma. Sa'aituma. Tinggal dua ya. Ini. Tinggal dua. Qila. Artinya apa? Dikatakan. Karena asli mengandung dia sebetulnya. Dia. Kalau dia perempuan. Qilat. Dia berdua. Qila. Berdua perempuan. Qilata. Mereka dikatakan. Qilu. Mereka perempuan. Qilna. Saya. Kami. Qilna. Kamu. Kamu perempuan. Kalian. Kalian perempuan. Kamu berdua. Kiltuma. Satu lagi terakhir. Akhodat artinya apa? Mengambil sebetulnya. Mengambil jadikan menguasai. Kita artikan Asia. Akhodat mengambil. Tadi dia perempuan yang tak mati karena yang mengambil itu al-izzah perempuan ya. Akhodat mengambil. Kalau dia ini dia perempuan. Kalau dia laki-laki akhodat. Dia perempuan akhodat. Dia berdua. Berdua perempuan. Akhodata. Mereka mengambil. Akhodu. Mereka perempuan. Akhodna. Saya. Tu. Kami. Nah, kamu. Kamu perempuan. Kalian. Kalian perempuan. Kamu berdua. Saja latihannya nanti pertemuan depan insya Allah dilatih lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua, gampang-gampang. Kita pahami, masih melanjutkan kemarin, menceritakan, menjelaskan tentang beberapa syariat yang berkaitan dengan ibadah haji. Kemarin orang yang haji diterangkan sudah wukuf di Arafah, terus menuju Musdalifah, kemudian pada hari tasyrik mereka berada di Mina. Nah ini sekarang keterangan apa yang dilakukan jamaah haji ketika mereka berada di Mina. Dan berzikirlah kalian, wahai orang yang berhaji, ingatlah kalian, berzikirlah kan kepada Allah pada hari-hari yang terhitung. Jadi pada hari-hari terhitung itu gunakan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang dimaksud hari-hari terhitung hari apa? Orang haji berada di Mina, hari tasyrik. Ya, hari tasyrik mulai 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik orang haji berada di Mina. Di sana mereka diperintahkan banyak berzikir. Ya, zikir yang dimaksud zikir apa? Zikir apa? Yaitu baca takbir. Takbir muqayyad. Takbir yang dibaca ketika hari raya. Gitu ya.
baca takbiran itu ya, orang bilang sebut takbiran. Di sana zikirnya orang yang di Mina atau orang yang memasuki hari tasyrik. Gitu ya, banyak berzikir. Itu bagi yang haji maupun yang tidak haji. Kalau tidak haji malah kesunahannya itu mulai subuhnya hari Arafah, gitu ya. Jadi kita itu sudah disunahkan bertakbir muqayyad itu pada 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Jadi besok hari raya, sekarang itu subuhnya sudah baca takbir ya. Nanti dohor lagi, asar lagi, maghrib lagi, terus sampai pagi, gitu ya. Sampai habis sholat id, gitu ya. Nanti habis dohor lagi sampai asarnya tanggal 13 Dzulhijjah. Itu zikir yang dilakukan pada hari-hari tasyrik. Berarti kalau ada hari-hari tertentu itu berarti itu zikir itu yang disukai oleh Allah pada hari-hari itu ya zikir itu, gitu ya. Makanya jangan sampai kita tidak melakukan karena momennya itu terbatas, gitu ya. Nanti ketika sudah lewat sudah tidak bisa lagi, gitu. Terus bagi yang haji, mereka sedang berada di Mina. Di Mina sedang melakukan apa? Lontar jumroh. Ya, lontar jumroh itu simbol permusuhan manusia dengan setan. Itu menapak tilasi dulu yang dilakukan oleh Nabi Adam, Ibu Hajar, dan Nabi Ismail. Ya, ketika mereka digoda oleh setan supaya penyembelihannya itu tidak terjadi, maka dilempari dengan batu, maka sekarang diabadikan ya. Makanya lontar jumroh itu simbol permusuhan manusia dengan setan. Jadi kita itu memang ditakdirkan oleh Allah punya musuh yang harus kita musuhi, gitu ya. Namanya siapa? Setan. Harus kita musuhi. Setan itu dinamakan setan karena punya perilaku apa? Dari kata syatona, menjauhkan orang dari kebenaran, menjauhkan orang dari kebaikan. Makanya kita harus musuhi. Kalau tidak kita musuhi, kita akan dijerumuskan. Gitu ya. Lah, bagaimana cara kita memusuhi setan? Apa dilempari batu? Gitu ya. Setan dilempar batu tidak kena. Memusuhi setan caranya gimana? Yang pertama, kalau kita melawan sendiri tidak akan mampu, gitu ya. Itu. Karena setan itu bisa menguasai kita gara-gara kita ngasih kesempatan, gitu ya. Kita membuka peluang untuk ditemani oleh mereka. Bagaimana kita ngasih peluang mereka untuk menemani kita? Yaitu ketika kita bertindak, berbuat bukan atas nama Allah, tapi atas nama nafsu. Jadi ketika orang berbuat karena kepentingan nafsu, disitulah dia memberi peluang setan untuk menguasai dirinya. Paham ya? Gitu. Orang marah itu sudah pasti nafsu. Makanya mesti dikuasai setan. Ya, gitu. Orang marah, orang dendam, orang malas, orang apalagi, orang melakukan sesuatu tapi karena ingin dipuji orang dan lain-lain, itu berarti dia bertindak atas nama nafsu. Saat itulah dia memberi kendaraan bagi setan untuk menguasai dia. Makanya bermusuhan dengan setan berarti gimana? Kalau melakukan apapun jangan atas dorongan nafsu, tapi semata-mata karena Allah. Paham ya? Gitu. Ya termasuk menikah. Ya, menikah itu kenapa menikah? Karena saya bernafsu, barangkali bernafsu untuk menikah. Karena kebelet ya, misalnya apalah itu, berarti nafsu. Nanti pernikahannya ditemani oleh setan ya. Habis kebelatnya habis, ganti bertengkar ya. Gitu. Jadi uring-uringan. Kenapa? Karena nafsu itu kan ada batasnya. Jadi gitu. Makanya orang menikah bukan karena dorongan nafsu, tapi karena apa? Mencari ridho Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, mencari peluang-peluang pahala yang Allah siapkan di dalam pernikahan. Tidak enak, tidak apa-apa. Ya, susah, tidak apa-apa. Yang penting mendapatkan pahala, mendapatkan ridho. Kalau salah, ya akhirnya bisa jadi dikuasai setan, jadi bertengkar, jadi cerai, dan lain-lain. Paham ya? Gitu. Jadi suruh memusuhi setan. Disimbolkan dengan apa? Dengan lontar jumroh. Kemudian, orang yang haji juga mereka sedang mabit di Mina. Nah, ketika mabit di Minanya itu mereka dikasih dua pilihan. Boleh ngambil nafar awal, boleh ngambil nafar sani. Nafar awal itu artinya cuma 2 hari. Gitu ya, 2 hari. Jadi nginepnya 2 hari. Jadi dia datangkan tanggal 10. Nanti tanggal 11,
sama tanggal 12. Terus pulang, kembali ke Mekah, ke hotel. Itu nafar awal. Boleh juga dia mengambil nafar sani sampai hari ketiga. Jadi ta'ajjala fi yaumain itu artinya mengambil nafar awal. Dia tinggal di sana cuma dia 2 hari. Itu enggak apa-apa. Atau berlambat-lambat artinya apa? Sampai 3 hari nafar sani. Kan ya? Jadi ngambil 2 hari boleh, berlambat-lambat 3 hari boleh, enggak apa-apa. Itu memang alokasi pilihan, tidak dosa. Tidak dosa bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Berarti tidak dosanya itu bagi orang yang bertakwa. Maksudnya ketika dia mengambil pilihan-pilihan itu tidak didasari hawa nafsu juga, ya. Kenapa? Karena didasari ketakwaan. Kenapa kok nafar awal kok cepat-cepat ke hotel? Karena keburu bosen, ya. Bosen tidak betah di Mina, nah, misalnya. Itu pakai nafsu, gitu ya. Itu. Kenapa kok tetap di Mina ngambil nafar sani? Misalnya apa? Kalau alasan nafsu itu apa? Karena di sana tempatnya lapang, barangkali gitu ya. Oh, di hotel berdasarkan barangkali. Ya enggak juga. Itu karena kalau nafar sani itu biasanya kan sudah banyak yang kembali. Di sana itu lapang. Itu berarti pokoknya kita itu mengambil pilihan-pilihan di dalam agama kita itu bukan dasar enak, bukan dasar senang, tetapi apa? Dasarnya takwa. Paham ya? Gitu. Apapun harus dasarnya takwa. Dan kalau kita berbuat bukan atas nama nafsu, tapi semata-mata mencari ridho Allah. Paham ya? Gitu. Jadi gitu. Jadi boleh. Jadi di dalam agama kita itu memang banyak. Allah ngasih pilihan-pilihan. Kita ambil pilihan yang mana? Gitu ya. Itu dasarnya bukan nafsu, tapi dasarnya ketakwaan. Itu misalnya kalau bapak-bapak ya, misalnya ada panggilan azan, mestinya dia kan cepat datang. Kenapa kok enggak datang? Boleh aja. Ya, misalnya ditunda setengah jam, boleh aja. Asalkan dasarnya takwa, gitu ya. Ada yang lebih wajib, ya ada kewajiban yang lebih tinggi. Makanya nanti di situ dia harus tahu prioritas. Ya, salah satunya mencari ilmu seperti ini, gitu ya. Kalau Ibnu Abbas tuh sampai dijamak sholatnya, karena beliau tidak mau ilmu itu putus tengah jalan. Ilmu itu sebetulnya kalau tidak sempurna malah mudorot, gitu ya. Menimbulkan orang biar tuntas, dituntaskan dulu, gitu ya. Termasuk salah satunya, gitu ya. Kenapa? Kenapa? Ya, memang kalau jamak itu sebenarnya alasannya bukan hanya safar, gitu ya. Bukan hanya safar. Karena sakit juga boleh, ya. Karena ada kepentingan yang sangat mendesak juga boleh, gitu ya. Safar pun kalau jamak itu tidak ada ketentuan jarak, gitu ya. Yang ada ketentuan itu kalau qasar. Ya boleh, andaikan ini kalau berhenti di sini, oh nanti bisa bahaya. Misalnya kebetulan ilmunya itu apa ya? Ilmunya bisa bahaya, bisa orang bisa salah paham sampai mudaratnya besar, gitu ya. Boleh. Tapi ilmu begitu itu ilmu apa kira-kira ya? Misalnya kalau ada, paham ya? Tapi dia kan Ibnu Abbas melakukan itu. Mungkin waktu itu pas ilmunya seperti itu. Andaikan, gitu ya. Paham ya? Jadi gimana? Kita ambil pilihan-pilihan itu enggak apa-apa, tapi asalkan didasari ketakwaan. Gitu. Tidak dosa. Terus takwalah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya kalian kepadanya akan dikumpulkan. Jadi kita takwa itu sebetulnya tujuan utamanya apa? Ya, mempersiapkan diri kapan-kapan kita dikembalikan kepada Allah. Sebetulnya orang takwa itu di dunia itu sudah banyak kebaikan yang dia dapatkan ya. Apalagi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa Allah kasih jalan keluar pada setiap kesulitan. Apalagi wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa takwa kepada Allah urusannya dibuat mudah. Ada lagi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ya. Dicukupi semua kebutuhannya banyak sebetulnya manfaat-manfaat yang dia dapatkan di dalam ketakwaan di dunia itu. Tetapi walaupun di dunia dengan takwa kita banyak berbagai fasilitas dari Allah, tapi sebetulnya kita bertakwa kepada Allah itu intinya bukan semata-mata karena itu, tapi untuk mempersiapkan diri kapan-kapan kita dikumpulkan, dikembalikan kepada
Allah, karena nanti semua sikap kita, pilihan-pilihan kita, semua itu ada pertanggungan jawaban. Ada ditanyai, gitu ya, ditanyai. Sampai ada riwayat yang kecil-kecil itu akan ditanyai, ya, sampai di kukunya ada kotoran, gitu ya, tidak sempat dibersihkan, kenapa, gitu ya, gitu. Sampai ada istri itu menyambut suami pakai celaknya jelembret, gitu ya, kenapa kok jelembret? Semua ditanyakan. Semua ada pertanggungan. Ya, ketika suaminya datang, kok enggak senyum, kenapa? Itu ada pertanyaannya. Makanya sekarang, kenapa kok enggak mandi dulu, enggak dandan dulu, padahal menyambut suami, misalnya ada di. Makanya sih kita sekarang, silakan lakukan apapun, ya, tetapi siap-siap nanti ketika ditanya jawabannya apa. Kenapa? Takwalah, kamu semua akan dikumpulkan, akan dikembalikan kepada Allah. Jadi tidak apa-apa juga, asalkan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Allah, saya melakukan ini, karena ini, dan alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Untuk bisa mempertanggungjawabkan berarti orang harus tahu fikih. Ya, dengan fikih itu tahu prioritas. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah muakkadah, ada sunnah, gitu ya. Sehingga dia bisa tepat di dalam mengambil pilihan. Kalau tidak tahu fikih, jangan-jangan malah kebalik, salah prioritas, ya. Itu. Seperti contoh banyak kasus di masjid itu kadang kalau kajian subuh, gitu ya. Kajian subuh itu begitu waktunya suruk, gitu ya. Sholat semua. Akhirnya orang yang ustadznya ngomong sendiri tinggal sholat. Itu kan karena tidak tahu prioritas. Mendengarkan ilmu itu hukumnya wajib, sholatnya sunnah, gitu ya. Masa mendahulukan yang sunnah, itu pentingnya orang harus tahu prioritas. Lah pahalanya, besar mana pahalanya? Lah kalau sholat sunnah saja pahalanya segitu, apalagi mencari ilmu, lebih besar lagi sebetulnya, gitu ya. Ketahuilah sesungguhnya yang dikumpul. Paham ya? Jadi kita itu silakan ambil pilihan-pilihan di dalam agama kita, asalkan semua itu bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i, karena semua pilihan itu akan diminta pertanggungan jawab. Allah contohkan di dalam Mabit di Mina, mau nafar awal, nafar sani silakan, asalkan didasari ketakwaan. Terus, setelah membahas tentang haji selesai, ganti Allah membahas tentang orang munafik. Ini orang munafik ya. Di antara manusia itu ada orang yang ucapannya membuat kamu kagum, membuat kamu takjub di dalam kehidupan dunia. Bahkan dia mempersaksikan kepada Allah atas apa yang di dalam hatinya. Wallahi, ya Allah, wallahi saya itu orang mukmin, orang iman. Padahal dia orang yang paling keras permusuhannya. Ada orang seperti itu, hatinya memendam kebencian, memendam permusuhan, tetapi menyatakan iman, menyatakan setia, menyatakan cinta, sampai bersaksi kepada Allah. Wallahi, itu namanya orang apa? Orang munafik. Diriwayatkan zaman Nabi memang betul-betul ada orang seperti ini ya. Di depan Nabi, muji-muji Nabi, nyanjung-nyanjung Nabi, menyatakan sumpah setia kepada Nabi, tapi begitu jauh dari Nabi, itu dia itu apa? Melakukan pengerusakan seperti pada ayat berikutnya tadi. Itu namanya orang munafik. Paham ya? Gitu. Berarti tanda-tanda munafik menurut ayat ini apa? Bermuka dua, lain di depan, lain di belakang. Gitu ya? Itu. Makanya kalau ada orang pakai kerudung rajin jamaah tapi begitu, berarti itu munafik yang kerudungan, gitu ya. Munafik yang ahli jamaah, itu ya, naudzubillah. Jadi mukanya dua. Beda di depan, beda di belakang. Di depan senyum-senyum, ramah-ramah, di belakang berundel, gitu ya. Itu munafik, naudzubillah min dzalik. Yang pertama. Tanda munafik kedua apa? Ucapannya mengagumkan, menyakjubkan. Sampai kagum. Kalau kita bisa tertarik apa? Pinter berkata-kata manis. Nyanjung-nyanjung, menjilat, gitu ya. Makanya kita itu harus curiga orang yang suka bermulut manis, gitu ya. Dicurigai. Misalnya dipuji-puji, oh ibu itu cantik, gitu ya. Ibu itu baik, gitu. Itu harus kita waspada sama orang-orang seperti itu. Ada udang di balik batu. Makanya kita tidak boleh muji-muji orang di depannya, tidak boleh. Kalau mau muji itu tulus, jangan di depan orangnya, gitu ya. Kalau kita orang muji-muji di depan kita, itu kita harus curiga.
Kenapa? Ada udang di balik. Memang sungguh-sungguh ya. Kecuali kalau suami sama istri, kan ya. Karena istri itu kebanyakan suka dibohongi oleh istri suami. Akhirnya bilang, wah istriku kamu itu cantik sekali, gitu ya. Masakanmu enak, padahal enggak. Niatnya untuk menyenangkan, jadi boleh bohong-bohong seperti itu. Karena punya untuk keharmonisan. Kalau tidak, kenapa kepentingannya kan tidak ada. Ya, tidak ada kepentingannya. Kalau sama atasannya, sama apa terus kepentingannya apa, gitu ya. Tapi kalau sekedar memuji tapi tidak berlebih-lebihan ya. Tidak berlebih-lebihan. Tapi soalnya ini menakjubkan tuh berarti berlebih-lebihan. Jadi sampai orang itu terpesona atau gimana ya, terpukau oleh pujiannya. Itu tanda besar kepala. Itu ya. Suka bermulut manis yang pertama. Terus yang kedua, cara tanda munafik apa? Mempersaksikan pada Allah. Gampang bersumpah. Suka mudah bersumpah. Ya, wallahi, wallahi. Berarti orang itu tidak pede. Tidak yakin kalau dia dipercaya. Makanya dia sedikit bersumpah. Gitu ya. Gampang bersumpah. Orang bersumpah itu berarti sibuk mencari pengakuan orang. Dia takut kalau orang nggak nerima, makanya dia perlu sumpah-sumpah. Orang mukmin nggak cari pengakuan orang, tapi cari pengakuan Allah. Yang terakhir, aladul khisom. Apa? Tanda munafik. Apa? Jadi gimana? Orang yang bergaul baik, ramah-ramah sama sesama saudara, tapi di hatinya memendam kebencian. Itu munafik. Nah, udzubillah min dzalik ya, jangan sampai gitu. Munafik itu ya, itu. Sama ini. Berarti dia baiknya bukan karena Allah. Karena baik begitu itu bukan baik asli, tidak ada pahalanya, malah dapat dosa. Termasuk mana menipu, membohongi. Gitu ya, gitu. Makanya kalau kita orang mukmin kalau baik ya sudah baik sungguhan. Tinggal balik hati saja, apa sih yakin ya? Apa sih repotnya, gitu ya. Nah, tapi benci itu, bencinya dihilangkan. Kalau kita mau mukmin, tidak mungkin benci sama saudara, tidak mungkin. Sama, ya saudara seiman, tidak mungkin. Itu bagus ya. Kenapa? Iya, tapi pahalanya luar biasa. Mencontoh Rasulullah itu digitukan ya, yang pengemis Yahudi di pasar Madinah ngomong-ngomong sama orang Muhammad nabi palsu, Muhammad pembohong, Muhammad dukun, tapi oleh Nabi tambah disuapi tiap pagi. Jadi gitu. Ya. Masalah dia jahat itu urusan dia, urusan saya adalah apa? Mencari ridho Allah ya. Jadi orang yang begitu itu malah bagi orang mukmin dijadikan kesempatan untuk berbuat baik. Paham ya? Itu karena namanya kebaikan itu berbuat baik kepada orang buruk. Kalau berbuat baik kepada orang baik itu bukan kebaikan, namanya mukafaah. Sudah klop gitu ya. Gitu. Nah, makanya kalau ada teman kok jelek, nyelekit gitu ya sama kita, kesempatan. Kalau temannya baik semua, kita mau berbuat baik sama siapa? Ya. Gitu ya, jadi kesempatan. Makanya senanglah kalau teman seperti itu. Jadi kesempatan kita bisa berbuat. Kalau temannya sudah baik semua, tidak ada yang dibaiki. Ya, siapa mau baik semua? Alhamdulillah. Memberi hadiah. Kesempatan pahala. Paham ya? Jadi kalau kita begitu gimana? Kita baik-baik sama orang, sama teman, sama saudara, tapi di hati kita ada kebencian, berarti pada diri kita itu ada tanda-tanda munafik. Ya kalau sudah benci itu gimana? Ya ada terapinya dulu ya. Masih ingat terapi kebencian? Kan? Ya betul. Kasih hadiah, ya. Ngasih apa-apa ke orang itu, ngasih hadiah. Jadi kalau benci sama orang itu ngasih hadiah. Ya misalnya Pak orang itu suka apa temannya kasih. Nanti paling seminggu aja hilang, gitu ya. Terus mendoakan yang baik-baik. Hilang ya, betul-betul ya. Ada orang cerita itu benci terus beli sepatu, orang bilang ya. Terus sepatunya dikasihkan kepada orang yang dibenci, ya katanya itu langsung hilang.
Langsung bilang, tidak pernah kebenci, coba ya dicoba. Itu terapi yang mujarab dari Rasulullah. Ya, tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah itu timbul kecintaan. Gitu. Makanya kalau ada teman itu tiba-tiba kok ngasih-ngasih sama kita, jangan-jangan dia sedang menerapi dirinya. Tapi kita tidak boleh suudzon. Kita enggak merasa membenci. Terus mendoakan yang baik-baik tanpa sepengetahuan yang didoakan. Insya Allah nanti cepat hilang. Terus jadi gimana orang munafik? Di depan mulutnya manis, baik-baik, sampai sumpah-sumpah menyatakan setia. Tetapi ketika dia berpaling jauh dari Rasulullah, dia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan, membinasakan tanaman dan ternak, padahal Allah tidak suka kerusakan. Ini tanda-tanda orang munafik tadi ya, di depan sama di baliknya beda, jelas ya. Terus tanda munafik lagi apa? Suka membuat kerusakan. Orang yang tidak punya komitmen untuk melestarikan alam, menjaga kelestarian alam, itu juga termasuk tanda-tanda munafik. Suka buang sampah sembarangan dan lain-lain. Termasuk tanda. Kenapa gitu kok munafik? Dia tidak menjaga. Kenapa kok munafik? Kenapa? Karena orang mukmin itu mencintai sesamanya. Ya, kalau orang begitu itu nanti tidak punya cinta kasih kepada sesama. Orang yang tidak ada cinta itu namanya orang munafik. Nanti banjir lah, biar kamu mati mampus tidak apa-apa. Yang penting kalian ya, hati gitu. Misalnya kotor nanti pemandangan jadi jelek, tidak apa-apa. Yang penting saya, itu namanya munafik. Paham ya? Lainnya apa? Dulu di zaman Nabi ada ya orang begitu, betul-betul di depan Nabi menyatakan sumpah setia. Jauh dari Nabi ada tanamannya sahabat dirusak, ada ternaknya sahabat dibantai, dibunuh. Itu namanya orang munafik. Itu. Terus tanda-tanda munafik lagi. Ketika dikatakan kepadanya, ada yang negur, ingatkan, takwalah kepada Allah. Jangan berbuat seperti itu. Diingatkan itu tidak tambah terima kasih, malah dia dikuasai oleh kesombongannya dengan perbuatan dosa itu, malah dia tersinggung, malah dia marah-marah. Malah dia purik, gitu ya, motong, maka cukuplah baginya neraka jahanam, itulah seburu-buru tempat kembali. Tanda munafik yang ketiga apa? Apa ini? Terakhir, apa? Kalau dikasih masukan, dikasih kritikan, langsung tersinggung. Harga dirinya terusik, gitu ya. Kamu siapa? Berani-berani mengingatkan saya, gitu ya. Kamu siapa? Saya siapa? Sampai lupa dirinya, saking sombongnya, gitu ya. Itu namanya orang sombong. Langsung purik, langsung wajahnya merah, gitu ya. Padahal itu ahli jamaah, tapi begitu berarti munafik yang ahli jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang mukmin itu gimana? Itu tanda dia itu beramal bukan untuk Allah, tapi untuk pencitraan. Ketika dia digitu-gitukan kan bisa malah merusak citranya, gitu ya. Gitu. Berarti itu tanda munafik. Tapi kalau orang beribadah untuk Allah gimana? Kalau dikasih masukan tambah terima kasih, tambah senang. Diriwayatkan sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar bin Khattab itu kalau kumpul-kumpul sesama mereka minta dikritik, ya. Apa saya egois, ya. Apa saya sombong, apa saya pelit, minta dikasih masukan. Itu loh. Karena itu ingin memperbaiki diri di hadapan Allah, tidak mau tertipu dengan penilaian orang. Tapi kalau orang munafik sibuk mencari pengakuan orang, dia tidak mempermasalahkan penilaian Allah, makanya kalau dikasih masukan tambah tersinggung, tambah marah. Itulah orang-orang munafik, calon-calon penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas, gampang-gampang. Sudah ada. Tidak ada ya, jelas ya. Oh, tadi sudah tadi ya. Memberi hadiah sama mendoakan yang baik-baik. Ya, itu nanti nggak sampai seminggu dicoba kebenciannya akan hilang. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.